Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film The Mimic tahun 2017. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang ibu yang masih sedih atas hilangnya anaknya. Ia bertemu dengan hantu yang memiliki kemampuan meniru suara orang yang paling disayangi untuk memancing ke hutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film kita akan melihat pasangan di dalam mobil di tengah hutan. Mereka terlihat sedang sangat gelisah. Di tengah perjalanan tanpa sengaja mereka menabrak sesuatu. Saat diperiksa, ternyata yang tertabrak adalah seekor anjing peliharaan. Si pria tidak ingin membiarkan anjing ini begitu saja. Ia membuka bagasi dan ternyata ia sedang menyekap seorang wanita. Tujuan pria ini ke hutan adalah untuk membunuhnya sementara istri si pria menunggu di dalam mobil. Karena sudah terlalu lama menunggu, si istri pergi memeriksa. Ia melihat suaminya sedang membobol sebuah dinding bata yang menutup sebuah gua. Tak jauh dari sana, ia melihat wanita yang baru saja suaminya bunuh. Si suami berhasil membongkar dinding bata cukup besar. Ia melihat ada sebuah tali di balik dinding kemudian memutuskannya. Ia tak sadar kalau yang ia cabut adalah sebuah jimat untuk menyegel kekuatan jahat di dalam gua. Kemudian si suami menyembunyikan mayat orang yang baru ia bunuh ke dalam dinding. Setelah itu, ia menutupnya kembali dengan bata. Sang istri masih syok sementara si suami mengajak pergi secepatnya. 여보, 살려줘. Di saat yang sama, mereka mendengar suara wanita yang baru mereka bunuh memanggilnya. Si pria memeriksa kembali lubang namun ia kaget saat mendengar suara itu kembali. Ia sadar ini adalah sesuatu yang supernatural sehingga membuatnya terkejut. Beberapa hari kemudian, kita akan melihat seorang wanita bernama Hyun. Saat ini, Hyun sedang mengantar ibu mertuanya yang bernama Sunja terapi karena mengalami demensia akut. Hyun tidak menyerah pada ibu mertuanya. Seorang dokter bertanya bukannya lebih baik bagi Hyun untuk membiarkan Sunja dirawat di rumah sakit. Walau ini benar, namun Hyun menolaknya. Waktu berlalu, Hyun dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke kampung halaman mertuanya. Harapannya adalah mungkin jika berada di sini akan membuat demensianya membaik. Mereka akan tinggal di rumah lama mertua Hyun. Walau sudah ditinggalkan lama, namun rumahnya masih layak untuk ditinggali. Hyun memiliki seorang anak perempuan bernama Junhee. 뭐 좀 기억나는 거 있으세요? Hyun menemui ibu mertuanya. Ia terus menatap sebuah bangunan kumuh di dekat hutan. Hyun bertanya apa ia ingat sesuatu, namun pertanyaannya tak dijawab. Dari kejauhan, ada seorang wanita yang mengawasi keluarga Hyun pindah rumah. Keesokan harinya, Sunja masih sering melamun. Saat Junhee mendekatinya, ia pikir kalau Junhee adalah kakaknya. Ini menunjukkan betapa parahnya kondisi demensianya. Saat Junhee akan pergi, Sunja menghentikannya. 지금 들려? Ia masih berpikir kalau Junhee adalah kakaknya. Sunja bertanya apa Junhee mendengar suara dari hutan, namun Junhee tidak mendengar apapun. Yang didengar Sunja adalah suara kakak laki-lakinya yang sudah lama meninggal. Di tempat lain, Hyun sedang berbelanja. Di Seoul, anak laki-laki terbesar Hyun hilang dan ia masih tidak bisa move on. Saat di mobil, ia melihat seorang anak laki-laki yang berantakan. Hyun pikir itu mungkin anaknya sehingga ia mencarinya. Walau sudah mencari cukup lama, namun ia tak bisa menemukannya. Waktu berlalu, suami Hyun yang bernama Minho mencarinya. Hyun berkata kalau saat belanja, ia seperti melihat anak mereka yang hilang. Minho berkata mana mungkin anak yang hilang di Seoul ditemukan di sini. Setelah anaknya hilang, Hyun sering berhalusinasi melihat anaknya menunjukkan betapa beratnya beban mental yang dialami Hyun saat ini. Minho sudah mengikhlaskan anak mereka, namun Hyun masih tak mau menyerah walau sudah 5 tahun berlalu. Hyun merasa polisi tak berguna. Mereka terpuruk seperti sekarang karena terlalu mempercayai polisi akan menemukan anak mereka. Minho berkata kalau mereka masih memiliki Junhee. Sebaiknya Hyun fokus pada Junhee, anak mereka yang jelas-jelas butuh perhatian mereka. Namun untuk menenangkan Hyun, Minho berkata kalau ia akan kembali menemui polisi untuk meminta mereka mencari anak mereka lagi. Hyun menurut sehingga ia meminum obat agar ia bisa tenang. Hal yang paling membuat Hyun menderita adalah tak ada yang bisa ia lakukan lagi untuk mencari anaknya. Tak lama kemudian Hyun melihat ada 2 anak yang berdiri di depan rumahnya. Hyun menemui mereka dan ternyata mereka sedang mencari anjing mereka yang hilang. Anjing mereka adalah anjing yang tewas tertabrak mobil di awal film.
Alasan mereka di sini karena melihat Hyun memiliki banyak anjing. Tak lama kemudian perhatian salah satu bocah terus menghadap ke hutan. Ia merasa mendengar suara anjingnya dari hutan. Ia memberitahu kakaknya, kemudian mereka juga bisa mendengarnya. Mereka memutuskan untuk mengikuti suara ini ke dalam hutan. Di sana mereka menemukan mobil yang digunakan di awal film yang ditelantarkan di sana. Mereka terus mengikuti suara anjing mereka dan berhasil sampai di mulut gua yang ditutup batu bata. Namun karena apa yang terjadi di awal film, bagian tengah dinding bolong. Mereka pikir anjing mereka ada di dalam gua sehingga si kakak memeriksa ke dalam. Dari lokasinya berada tidak terlihat apapun karena terlalu gelap. Saat diteliti, ia bisa melihat ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Di saat yang sama, alarm ponsel si kakak berbunyi sehingga ia memeriksanya. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya ke dalam gua. Si adik hanya bisa mengawasi dari luar dengan waspada. Tak lama kemudian si kakak berhasil keluar dari gua. Kemudian mereka memberitahu Hyun dan Minho apa yang mereka lihat. Minho memeriksa namun ia tak bisa melihat siapapun. Sementara itu Hyun memeriksa sebuah pos. Di sana ia melihat ada sebuah cermin yang ditutup lakban. Hyun penasaran sehingga membuka lakbannya. Dari pantulan cermin, Hyun melihat ada seorang anak yang mengawasinya. Hyun berjalan menjauhi gua untuk memeriksanya dan ternyata apa yang ia lihat benar. Yang ia temukan adalah seorang anak perempuan yang lusuh dan sangat ketakutan. 혼자 있어? 부모님은? Sebagai ibu, tentunya Hyun ingin membantu namun anak ini tidak mau bicara. Tak lama kemudian Minho datang dan juga bisa melihatnya yang artinya ini bukanlah halusinasi. Minho menanyakan kabar anak ini namun ia masih tak mau bicara. Tak lama kemudian mereka mendengar ada suara teriakan. Minho pergi memeriksa namun saat Hyun akan pergi, anak misterius ini memeganginya. Hyun meminta anak ini untuk menunggu di sini lalu ia pergi memeriksa. Di tempat lain, Minho memeriksa ke dalam gua. Di sana ia menemukan sebuah pintu yang dikunci. 저기 안에 누구 있나요? Minho bertanya apa di dalam ada orang, kemudian pertanyaannya dibalas dengan suara pukulan. Minho mencoba membuka pintu dengan paksa dan akhirnya berhasil membuka pintu. Yang ia lihat adalah sebuah ruangan yang sangat gelap namun ia tak bisa melihat siapapun. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menyergapnya namun tak lama kemudian ia mati. Tentunya Minho memanggil polisi untuk memeriksa. Seorang detektif memeriksa di sekitar gua untuk mencari petunjuk. Ia menemukan sebuah foto yang sangat tua. Di sana terlihat ada foto seorang pria dan seorang anak yang terlihat seperti anak yang baru Hyun temui sebelumnya. Di tempat lain, tentunya Hyun dan Minho dimintai keterangan kepolisian. Namun karena citra polisi sudah buruk di mata Hyun membuatnya tidak mau bekerja sama dengan mereka. Hyun bertanya apa mereka sudah menemukan anak perempuan yang Hyun temukan sebelumnya namun mereka tidak melihat anak ini. Waktu berlalu di malam hari, Hyun sedang di rumah dan mendengar ada suara ketukan pintu. Ia memeriksanya dan ternyata itu adalah anak lusuh yang Hyun temukan sebelumnya. Di saat yang sama, Minho kaget melihat anak ini di rumah. Hyun kasihan sehingga ia ingin anak ini untuk tidur di sini setidaknya untuk malam ini. Di tempat lain, polisi sedang memeriksa kasus yang terjadi di sekitar gua. Ternyata filenya sangat banyak namun yang aneh kebanyakannya adalah kasus orang hilang. Dari keterangan yang diambil kebanyakan memiliki kemiripan. Mereka mendengar suara keluarga atau teman yang sudah meninggal memanggil mereka ke gua itu. Saat itu gua belum ditutup sehingga ada banyak foto di dalam gua. Tak hanya itu, polisi juga menemukan foto yang sama seperti yang ia temukan di sekitar gua. Kembali ke tempat Hyun. Karena tubuhnya kotor, Hyun memandikan anak ini. Saat pakaiannya dibuka, ia terkejut karena anak ini dipenuhi luka. Di saat yang sama, Junhee datang meminta Hyun mencarikan bantal sehingga Hyun pergi meninggalkan anak ini sendirian di kamar mandi. Setelah mandi, Hyun memberi pakaian anaknya pada bocah ini walau kebesaran. Hyun memeriksa gudang untuk mencari pakaian yang lebih kecil. Lalu ia memberi pakaian lama anaknya yang hilang dan ternyata sangat pas. Hingga sekarang bocah ini masih tidak pernah berkata apapun. 엄마, 가까이 사는 거면 좋겠다. 그치, 엄마? 엄마! Mendengar Junhee terus memanggil Hyun dengan kata ibu, bocah ini juga menyebut kata ibu. Kini mereka sadar kalau bocah ini bisa bicara sehingga Hyun menanyakan namanya. Ia menjawab kalau namanya adalah Junhee sama seperti nama anak Hyun. Namun agar tidak bingung, kita akan pakai nama aslinya yaitu Gayon.
Waktu berlalu, Minho melihat Hyun tertidur saat menonton video lama anak mereka yang memakai pakaian yang sama seperti yang Gayon pakai sekarang. Di saat yang sama, Minho mendengar suara Junhee yang masih belum tidur. Minho memeriksa kamarnya, namun ternyata yang berbicara sebenarnya adalah Gayon. Minho pikir ia salah dengar karena suara yang ia dengar sebelumnya adalah suara Junhee dan bukan Gayon. Keesokan harinya, saat terbangun, Hyun merasa penglihatannya menjadi kering. Ia mencuci muka dan tak lama kemudian Minho menemuinya. Ternyata mata Minho juga merasa kering, namun ini bukan masalah serius sehingga mereka mengabaikannya. Tak lama kemudian mereka mendengar suara dari luar. Mereka memeriksanya dan ternyata ada seorang wanita tua yang kesini. Hyun bertanya apa yang ia lakukan di sini. Wanita ini menyentuh dahi Hyun dan menjadi takut. Ia berkata Hyun dalam bahaya karena gua telah terbuka sehingga suara-suara aneh akan kembali terdengar. Ia menyarankan sebaiknya Hyun pindah dari rumah ini, kemudian ia pergi. Ternyata penglihatan wanita ini buruk atau bahkan tak bisa melihat sama sekali. Sementara itu di dalam rumah, Gayon sedang di kamar Junhee sendirian. Ia memeriksa barang-barangnya namun tak ada yang ia lakukan selain melihat-lihat. Di saat yang sama ia mendengar suara Junhee tertawa di luar. Gayon memeriksa keluar dan ia bisa meniru suara tertawa Junhee dengan sempurna. Di tempat lain, Minho sedang menyiapkan obat untuk anjingnya. Ia terus mendengar suara Junhee tertawa di luar dan membuatnya senang. Namun ia merasa ada yang aneh dengan apa yang dikatakan Junhee. Saat ia memeriksanya, ternyata yang berbicara adalah Gayon yang memakai pakaian Princess Junhee. Namun saat melihat langsung yang didengar Minho adalah suara asli Gayon. Sementara itu di kantor polisi memanggil pria di awal film karena mobil yang ditemukan di sekitar gua adalah mobilnya. Polisi ingin tahu apa hubungannya dengan korban. Namun ternyata kondisi matanya sudah sangat buruk sampai sangat buram untuk melihat. Selain itu, ia juga terus mendengar suara aneh dan membuatnya stres. Kondisi matanya semakin buruk sehingga walau seberapa sering ia mencuci matanya pun tak ada yang terjadi. Saat di rumah, ia mendengar ada suara ketukan pintu sehingga memeriksanya. Namun ternyata suara ketukan itu berasal dari dalam lemari. Ia memegang sebuah tongkat lalu membuka lemari, namun dari dalamnya ia tidak bisa menemukan siapapun. Ia kembali mendengar suara wanita yang ia bunuh. Ternyata suara ketukan itu berasal dari cermin di dalam lemari. Terlihat ada tangan dari cermin yang seolah ingin membebaskan diri. Kembali ke tempat Hyun. Setelah mengantar Junhee tidur, Hyun ke tempat Gayon yang juga sudah tidur. Saat Hyun akan pergi, Gayon memeganginya dan berkata jangan pergi. Terlihat Gayon menangis yang artinya sekarang ia sedang bermimpi buruk. Setelah Hyun pergi, ternyata sebenarnya Gayon tidak tidur. Tak lama kemudian setelah semua orang tidur, Gayon kelayapan. Ia ke kamar Sunja yang tidur sendirian. Keesokan harinya, Minho kaget saat Hyun memberitahu kalau Gayon berkata namanya adalah Junhee. Menurut Minho, tak hanya namanya namun suara mereka juga mirip. Hyun berkata kalau suara anak kecil semuanya juga mirip. Hyun belum melaporkan Gayon ke polisi sehingga Minho menyarankan sebaiknya segera dilaporkan. Minho merasa Hyun tak bisa merelakan Gayon pergi. Hyun menjawab kalau sebaiknya mereka membiarkan Gayon tenang lebih dulu sebelum melapor polisi. Kemudian Minho akan pergi mengantar Junhee sekolah sehingga sekarang di rumah tinggal Hyun, Sunja, dan Gayon. Di tempat lain, setelah semalaman didatangi Gayon, kini Sunja sering mendengar suara kakaknya yang sudah meninggal. Sementara itu, Hyun sedang mencari Gayon namun tak bisa menemukannya. Di dapur, ia melihat ada pisau dan buah di lantai sehingga ia bingung kenapa. Kemudian Hyun mencari Gayon ke kamarnya namun juga tidak ada. Hyun mendengar ada suara dari lemari. Hyun memeriksanya, kemudian seekor anjing keluar dari dalam lemari membuatnya terkejut. Dan ternyata saat ini Gayon sedang bersembunyi di dalam lemari. Hyun bingung kenapa Gayon bersembunyi di dalam lemari. Di saat yang sama, Sunja muncul sambil membawa pisau. Hyun menghentikan Sunja yang ingin menyerang Gayon. Gayon berhasil melarikan diri dan Hyun juga memberinya waktu. Kemudian mereka berlindung di gudang. Sunja ingin membobol pintu namun ia tak bisa melakukannya. Tak lama kemudian Sunja pergi namun di saat yang sama ia mendengar ada sesuatu yang pecah. Saat diperiksa, Hyun melihat ada sebuah cermin yang pecah. Hyun menemukan Gayon sedang bersembunyi di kandang anjing. Ia juga menggunakan pecahan kaca sebagai alat pelindungan diri. Hyun mendekatinya namun Gayon sangat defensif. Ia bahkan mendekatkan kaca di leher Hyun namun Hyun tidak takut. Hyun menunjukkan kalau ia tak berbahaya. Gayon akhirnya luluh dan Hyun menganggap Gayon seolah anaknya sendiri. Waktu berlalu, Minho menemui ibunya. Minho melihat obat ibunya yang tak ia minum.
Selain itu, Sunja juga melakban cermin di kamarnya. Karena demensianya, Sunja bingung dan tidak bisa menjawab perkataan Minho. Minho memberitahu kalau ibunya tidak meminum obat dan harusnya diawasi lebih ketat. Jelas karena pengaruh demensianya, sekarang Sunja adalah orang yang berbahaya. Minho menawarkan bagaimana kalau ibunya dikirim ke sanatorium. Hyun menolak dan berkata kalau ia akan mengawasi Sanju dengan lebih baik. Ternyata alasan kenapa Hyun bisa bertahan karena Sanju adalah harapannya satu-satunya untuk menemukan anaknya yang hilang. Di saat yang sama, Gayon menemui mereka. Gayon sudah memanggil Hyun dengan panggilan ibu. 아빠, 잘 자. Mendengar ini membuat Minho bingung, bahkan Gayon juga memanggilnya ayah. Kemudian Hyun mengantar Gayon tidur. Saat akan keluar kamar, ia melihat kalau cermin di kamar ditutupi lakban seperti di kamar Sunja. Gayon bertanya siapa Junsu. Gayon sering mendengar Hyun menyebut nama Junsu saat tertidur sehingga ia menanyakannya. Hyun menjawab kalau Junsu adalah kakak Junhee yang hilang 5 tahun yang lalu. Suatu hari saat Hyun bersama Junsu dan Sunja karena ada urusan, Hyun menitipkan Junsu pada Sunja. Saat itu Sunja sudah memiliki demensia. Ia terus memegangi Junsu, setidaknya itulah yang dipikirkannya. Padahal yang ia pegang selama ini adalah mainan Junsu. Junsu menghilang dan tak pernah diketahui dan satu-satunya orang yang tahu malah tak bisa mengingatnya. Itulah kenapa Hyun tak ingin Sunja dikirim ke sanatorium karena mungkin Sunja akan mengingat Junsu walau sejauh ini tak berbuah apapun. Tanpa disadari Hyun, Minho mendengar semuanya. Tahu jika ibunya tetap di sini akan membuat Hyun susah move on, Minho bertekad untuk mengirim ibunya ke sanatorium sekarang juga. Hyun menghentikannya dan Minho juga berkata kalau besok ia akan mengirim Gayon pada polisi. Yang diinginkan Minho adalah agar Hyun move on dan bisa melanjutkan hidup. Hyun memandang kalau Minho tidak menganggapnya serius. Minho ingin mengusir Sunja dan juga Gayon. Hyun juga bertanya apakah Minho pernah memikirkan Junsu sekali saja. Hyun masih tak ingin menyerah dan tak ingin Sunja dikirim ke sanatorium. Minho ingin Hyun memikirkannya sejenak. Minho juga ayah Junsu sehingga ia tentunya juga sedih. Namun ia harus tegar karena ia masih memiliki tanggung jawab sebagai ayah untuk Junhee dan juga suami untuk Hyun. Karena 5 tahun sudah berlalu, Hyun harus menganggap kalau Junsu sudah meninggal. Dengan begitu, Hyun tidak akan berpikir kalau di suatu tempat Junsu sedang menderita. Ketidakpastian inilah yang membuat Hyun gelisah. Waktu berlalu, di tengah malam Sunja masih tidak bisa tidur. Dari cermin, Sunja mendengar kakaknya yang sudah meninggal. Alasan kenapa Sunja menutup cermin dengan lakban adalah karena suara ini berasal dari cermin. Sunja sangat merindukan kedua kakaknya. Sunja dipancing untuk keluar rumah. Sunja yang pikun dan juga terpengaruh suara ini pergi ke hutan seorang diri. Keesokan harinya, Hyun dan yang lainnya mencari Sunja namun ia tak bisa menemukannya. Minho melihat dari cermin ada lendir yang menetes namun ia tak bisa menyentuhnya. Saat lakban dibuka, Minho melihat ada telapak tangan di dalam cermin. Minho tidak memberitahu siapapun, namun dia pikir kalau Gayon tahu di mana Sunja sekarang berada. Di malam hari, Hyun memanggil polisi untuk melaporkan hilangnya Sunja. Selain itu, seharian ini Hyun juga tidak bisa menemukan atau menghubungi Minho. Hyun khawatir kalau ada sesuatu yang terjadi padanya. Hyun merasa di sekitar sini ada yang aneh. Hyun pikir orang tua Gayon juga kehilangan anaknya di sini. Hyun memberitahu kalau di hari mereka mencari anjing milik 2 bocah, mereka juga menemukan Gayon. Seorang polisi berkata, bisakah ia bertemu dengan Gayon? Hyun mengantarnya ke kamar Gayon namun tak bisa menemukannya. Ia mencari seisi rumah namun Hyun tak bisa menemukan Gayon. Polisi memberitahu kalau beberapa hari ini tidak ada laporan kalau ada anak yang hilang. Saat ini yang ada di rumah hanya Hyun dan Junhee. Saat akan pergi, detektif memberitahu kalau ia belum lama ini dipindahkan ke sini jadinya kurang begitu tahu. Namun saat diperiksa ternyata jumlah kasus orang hilang di sekitar sini luar biasa banyak. Dari beberapa kesaksian ada yang berhubungan dengan anak perempuan seperti yang dijelaskan Hyun. Polisi menunjukkan foto Gayon dan Hyun bisa mengenalinya. 이 사진은 최근 게 아니거든요. 아마 한 80년대쯤. Polisi memberitahu kalau foto ini diambil di tahun 80-an. Waktu berlalu walau sendirian namun Hyun masih mencari Gayon. Tiba-tiba seorang wanita tua buta menemuinya. Ia menjelaskan kalau ada makhluk bernama Jang Sanbom atau harimau Gunung Jang. Agar mudah kita akan memanggilnya Maung. Maung adalah roh jahat yang merupakan legenda rakyat di sekitar sini. Maung bisa meniru suara manusia untuk memancing targetnya. Di sekitar sini ada banyak dukun yang melayani Maung. Namun yang ingin ia ceritakan adalah seorang dukun atau mudang yang baru pindah ke sini. Mudang ini awalnya bukanlah mudang yang sakti. Namun setelah mengabdi pada Maung, mendadak kekuatannya menjadi luar biasa.
Mudang ini memiliki seorang anak perempuan dan tentunya itu adalah Gayon. Gayon hidup menderita selama hidup bersama ayahnya. Suatu hari, Mudang melakukan ritual terakhir karena perlahan namun pasti Maung semakin menguasai jiwa Mudang. Mudang menggunakan media cermin sebagai pintu membuka dimensi ke tempat Maung. Mudang menggunakan Gayon sebagai tumbal. Gayon dimasukkan ke dalam sebuah tong lalu Mudang melakukan ritual di depan pintu gua Maung. Setelah ritual selesai, semua orang tiba-tiba menghilang menunjukkan kalau ritual ini berhasil. Sejak saat itu, orang-orang mulai sering hilang di sekitar gua. Gayon adalah pertanda kalau jalan ke dimensi Maung sudah terbuka. Jika Hyun melihat Gayon, maka ia akan segera bertemu dengan Mudang. Hyun bingung karena menurutnya Gayon sama sekali tidak berbahaya. Wanita ini menyarankan untuk tidak percaya pada Gayon sama sekali. Jangan pernah memandang Gayon dengan rasa bersalah, amarah, atau rindu. Saat kelemahan itu muncul, maka Mudang akan menggunakannya untuk memancing Hyun. Ia bertanya bagaimana dengan kondisi mata Hyun. Ternyata semakin lama terekspos dengan kekuatan Maung akan membuat penglihatan semakin buram. Itulah yang terjadi pada wanita ini sehingga pada akhirnya ia menjadi buta. Hyun diberi sebuah jimat yang bisa memblokir kekuatan Maung walau hanya untuk sementara. Kemudian Hyun dengan cepat kembali ke rumah karena saat ini di rumahnya tinggal hanya ada Junhee. Sementara itu di rumah Junhee sedang tidur. Ia terbangun mendengar suara ibunya memanggil. Junhee mencari Hyun dan seperti perkataannya sebelumnya, semakin lama terekspos kekuatan Maung membuat penglihatan Junhee memburuk. Dari kamar mandi, Junhee mendengar suara ibunya yang memanggil. Junhee merasa ada yang aneh sehingga ia menjadi waspada. Ia melihat kalau Mudang keluar dari cermin sambil meniru suara Hyun. Junhee berpikir cepat lalu bersembunyi di ruangan lain. Maung menggunakan cermin atau kaca sebagai media pintu sehingga Junhee harus bersembunyi di tempat yang tidak ada kaca. Junhee melihat ada yang mendekat dan berbicara dengan suara seperti ibunya namun ia tak ingin terpancing lagi. 준이야, 이리 와. Namun ternyata yang datang kali ini adalah Gayon. Melihat Gayon berbicara dengan suara ibunya tentunya membuat Junhee tidak ingin mendekatinya. Gayon berkata kalau ia bisa dipercaya sambil menodongnya dengan pecahan kaca. Gayon mengulurkan tangannya agar Junhee ikut dengannya. Namun di saat yang sama, Hyun sampai di rumah. Dari cermin di kamar mandi, ia melihat ada bekas tangan tempat Mudang keluar sebelumnya. Hyun panik apalagi saat memeriksa kamar Junhee, ia juga tidak bisa menemukannya. Hyun menelpon ponsel Junhee dan suaranya terdengar dari dalam lemari. Saat diperiksa, Hyun menemukan Junhee dan Gayon yang sedang bersembunyi di dalam. Junhee memberitahu kalau Gayon telah menyelamatkannya. Melihat Gayon dari dekat, Hyun masih tidak merasa kalau Gayon adalah roh jahat. Hyun bertanya siapa Gayon sebenarnya, namun Gayon hanya diam. Hyun bertanya apa Gayon tahu di mana Minho atau Sunja, namun ia hanya diam. Hyun bertanya lagi apa mereka di gua dan kali ini Gayon mengiyakannya. Hyun meminta Gayon mengantarnya ke sana, namun mendengar ini membuat Gayon ketakutan. Gayon sangat takut pada ayahnya. 엄마, 나 꼭 지켜줄 거지? Gayon bertanya jika ia mengantar Hyun ke gua, apakah Hyun akan selalu menjaganya dan Hyun mengiyakannya. Hyun akan ke gua sehingga Junhee akan sendirian di rumah. Hyun memastikan tidak ada cermin di kamar Junhee. Ia juga memasang jimat yang baru ia terima sebelumnya di pintu kamarnya. Kemudian di pagi hari, Hyun dan Gayon ke hutan. Gayon mengantar Hyun ke gua dan memasukinya. Ingat, di gua ada sebuah pintu dan ternyata di balik pintu ada sebuah tangga panjang yang mengarah ke bawah. Gayon berkata jika Hyun mendengar suara apapun jangan sekali-kali dijawab. Kemudian mereka menuruni tangga dan terlihat kalau Gayon sangat ketakutan sampai tak bisa berhenti bergetar. Mereka menyusuri gua yang gelap. Di sana mereka melihat ada tempat yang lebih besar dari pintu masuknya. Semakin jauh memasuki gua, pandangan Hyun semakin buram. Hal ini membuatnya sulit berjalan bahkan sampai terjatuh. Hyun mendengar suara Sunja, Minho, dan Junhee. Karena penglihatannya yang memburuk membuat Hyun hanya bisa mengandalkan pendengarannya. Gayon mengingatkan untuk mengabaikan suara ini. Hyun hanya terus mengawasi dari mana sumber suara itu berasal. Tiba-tiba Mudang muncul berlari mendekati mereka sehingga Hyun berlari menjauh. Namun karena penglihatannya yang buruk, Hyun menjatuhkan lampu senternya. Mereka sampai di tempat yang terkena cahaya matahari. Namun Hyun terjebak karena memasuki lubang yang kecil. 엄마! Hyun mendengar suara Junhee di belakangnya. Saat diperiksa, ternyata itu adalah Mudang yang sudah sangat dekat. Hyun berhasil keluar dari lubang dan kali ini Mudang yang tersangkut dan tidak bisa masuk. Ternyata di tempat sekarang Hyun berada dipenuhi cermin. Hyun semakin sering mendengar suara Sunja, Minho, dan juga Junhee.
Hyun yang selama 5 tahun ini dipenuhi rasa bersalah karena menghilangnya Junsu tentunya dimanfaatkan Mudang. Mudang terus membujuk Hyun agar ia mau ikut dengannya ke dalam cermin. Di saat yang sama, Minho datang lalu memukul cermin. Ia hanya memukul satu cermin berkali-kali, namun yang pecah adalah semua cermin. Mereka masih belum aman. Minho terjatuh dari lubang dan kebetulan ada di sini. Ternyata Minho sudah sepenuhnya tak bisa melihat. Minho meminta Hyun pergi lebih dulu untuk mencari bantuan. Di saat yang sama, polisi sudah dekat dengan gua. Kembali ke tempat Hyun. Hyun mencoba memanjat karena ini adalah satu-satunya harapan untuk keluar karena Minho tak bisa lagi melihat. Di saat yang sama, Hyun menerima telepon dari polisi. Karena tidak fokus membuat Hyun hampir jatuh dan untungnya ada yang memeganginya. Ternyata yang memeganginya adalah Mudang sehingga Hyun memilih untuk jatuh. Kini mereka harus mencari jalan lain untuk melarikan diri. Bagi Minho yang tak bisa lagi melihat, ia perlu dituntun agar bisa keluar gua. Sepertinya Mudang tak bisa lagi mengejar karena kebanyakan cermin sudah retak. Minho mengajak untuk segera pergi dan tidak boleh mendengar perkataan Gayon. Gayon tidak bisa ikut dengan mereka sehingga ia akan terjebak lagi bersama Mudang. Sementara penglihatan Hyun sudah sangat buruk. Minho mengajak Hyun untuk pergi secepatnya. Gayon menagih janji Hyun yang berkata kalau Hyun tak akan meninggalkannya di sini. Minho terus menarik Hyun mencari jalan keluar gua. Walau penglihatan Hyun memburuk, namun ia masih bisa melihat cahaya sehingga ia yang memimpin. Mereka berhasil sampai ke tangga dan tinggal memanjat. Kali ini Hyun mendengar suara Junsu. Minho terus menarik Hyun untuk keluar gua dan tidak mendengarkan suara Mudang. Namun Hyun yang memiliki rasa bersalah karena pernah meninggalkan Junsu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Hyun lebih memilih kembali ke dalam gua. Minho memohon agar Hyun kembali karena jelas ini adalah jebakan. Minho tak bisa melihat sehingga ia tak bisa menyusul. Tak lama kemudian Hyun kembali bertemu dengan Gayon. Namun karena penglihatannya yang buruk, ia tak bisa melihat Gayon dengan jelas. Karena Gayon menggunakan suara Junsu, Hyun menganggap seolah orang yang ia temui memanglah Junsu, anaknya yang selama ini hilang. Minho berhasil keluar dari gua hidup-hidup walau dalam keadaan buta. Sementara Hyun mengikuti Gayon semakin dalam ke dalam gua dan tak pernah terlihat lagi. Agar kejadian serupa tak terjadi, gua Mudang kembali disegel dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini adalah folk horror. Mimin suka kalau ada cerita horor yang bahas legenda atau cerita rakyat. Cuma menurut Mimin kemampuan si setannya ini terlalu sederhana tapi dibuat overpower. Ia cuma meniru suara orang tersayang dari targetnya. Kalau misal pakai suara orang yang sudah meninggal harusnya tahu kalau ini adalah jebakan. Tapi karena yang diserang adalah psikologisnya jadi banyak yang masih terjebak. Mimin lumayan suka sama temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Yang pertama adalah batasan kekuatan Mudang. Kalau dari yang Mimin tangkap, kekuatan Mudang ini cuma sebatas bisa meniru suara orang lain, mengetahui isi pikiran targetnya, dan muncul dari cermin. Secara fisik, Mudang ini hanya manusia biasa yang bahkan gak bisa masuk lubang sempit. Kekuatan Mudang ini terlalu sederhana untuk ditakuti. Karena untuk orang seperti Minho yang bisa berpikir secara logika, pengaruh Mudang ini gak ada apa-apanya. Yang kedua adalah pemikiran Hyun yang penuh inkonsistensi. Hyun memanglah kehilangan Junsu selama 5 tahun dan belum bisa move on sehingga masih memiliki beban mental. Inilah momen yang membuat Hyun bisa dieksploitasi. Menurut Mimin, Hyun yang menyerahkan diri pada Mudang gak masuk akal karena ia sudah tahu kalau ini adalah jebakan. Ia malah meninggalkan Junhee, anaknya yang jelas-jelas masih ada. Yang ketiga adalah Gayon ini sebenarnya gak jahat. Gayon pernah nyelamatin Junhee dari Mudang dengan mengajaknya bersembunyi di lemari. Namun karena Gayon akan selamanya terjebak dengan Mudang, Mudang menggunakan Gayon sebagai alat untuk memancing orang-orang seperti Hyun. Menurut Mimin, secara logika banyak kondisi yang terlalu dilebih-lebihkan, jadi untuk logika Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah Gayong yang ternyata adalah anak Mudang yang dijadikan tumbal. Tapi sebenarnya ini juga bukan twist yang kuat karena pastinya udah pada tahu dari awal karena mudah banget ditebak. Kalau misal ternyata Gayon ini adalah wujud asli roh jahat, baru Mimin kaget. Tapi karena Gayon memanglah baik, jadinya gak begitu bikin kaget. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya jelas sad ending. Hyun dan Sunja hilang. Minho buta sehingga Junhee sekarang hanya punya ayahnya. Pengorbanan Hyun menyerahkan diri pada Gayon menurut Mimin sangat egois. Ia dimakan rasa bersalah karena menitipkan Junsu pada Sunja di masa lalu. Namun karena ini jugalah Hyun malah meninggalkan Junhee, anak yang jelas-jelas harus ia urus. Mimin gak suka endingnya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Jujur awalnya Mimin punya ekspektasi tinggi sama film ini, namun Mimin kurang puas.
Twistnya kurang dan endingnya juga sad ending. Jump scare-nya dikit karena serangan mudang lebih banyak pakai serangan psikologis. Jadinya pace-nya lambat dan juga agak ngantuk nontonnya. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating The Mimic tahun 2017 adalah 7. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.